Itulah mengapa bahkan ketika kalian berhasil mengontrol autopilot kalian, atau dengan kata lain kalian berhasil mengontrol kesadaran kalian untuk memahami bahwa kalian memiliki pilihan dalam hidup, semua itu belum selesai gitu. Itulah mengapa kebijaksanaan tidak hanya menjadi sebuah hal yang ketika kita sudah dianggap oleh seseorang bijaksana, ya kita akan bijaksana terus gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Karena terkadang nilai-nilai kebijaksanaan tersebut, atau nilai-nilai filosofis tersebut, atau nilai-nilai motivasi dan quotes-quotes yang kita temui di dalam internet atau di dunia nyata tersebut, pada faktanya nggak selamanya sesuai atau memiliki kesamaan atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Terkadang kita sering melihat kata-kata bijak, quotes-quotes, atau kalimat-kalimat motivasi dan filosofis yang kita temui baik di internet maupun di dunia nyata. Ketika kita ngobrol sama orang dan orang itu ngomong sesuatu yang mungkin kelihatan keren lah dan mau kita simpen buat ketika suatu saat nanti kita dihadapkan dengan masalah tertentu, kita mau menggunakan ilmu itu gitu. Kita mau menggunakan apa yang dirinya ajarkan itu, atau apa yang kita temui di internet lah, anggaplah seperti itu. Namun pada faktanya entah mengapa sulit banget buat berjalan di nilai-nilai atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah berusaha kita cari tahu tersebut. Entah mengapa kok dalam prakteknya, dalam pengaplikasiannya kok sangat amat sulit ya. Kita seolah justru masih sering terombang-ambing, kita justru sering terseret oleh emosi kita sendiri, yang pada akhirnya menjadikan nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai kebijaksanaan yang sebelumnya berusaha kita pelajari, yang sebelumnya berusaha kita hafalkan, justru hanya sebatas menjadi hafalan gitu. Justru hanya sebatas jadi pajangan quotes-quotes yang mengisi atau memenuhi memori internal HP kita gitu. Karena nggak ada gunanya gitu, kita tetap terseret dengan emosi kita tetap pusing, kita tetap diribetkan dengan pikiran kita sendiri gitu. Apa sih yang salah? Oleh sebab itu, kali ini kita bakal berusaha lebih lanjut memahami mengapa situasi tersebut dapat terjadi. Pertama, jika kita menginginkan katakanlah karakter yang bijak, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kebijaksanaan itu bukan sesuatu yang dapat kita genggam secara objektif gitu. Kebijaksanaan adalah perjalanan seumur hidup yang tentunya akan selalu ditantang atau selalu dipertemukan dengan fenomena-fenomena baru atau situasi-situasi baru yang mengharuskan diri kita untuk terus mempertahankan kebijaksanaan itu sendiri dengan mengambil keputusan yang bijak, dengan mengambil keputusan yang katakanlah berguna atau positif gitu. Itulah mengapa kebijaksanaan tidak hanya menjadi sebuah hal yang ketika kita sudah dianggap oleh seseorang bijaksana, ya kita akan bijaksana terus gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Karena kita bersamaan dengan didorong oleh sang waktu, kita dipertemukan dengan fenomena-fenomena baru, kita dipertemukan dengan situasi-situasi baru yang kemudian dapat menjadi pemantik bagi diri kita, atau katakanlah stimulus untuk diri kita supaya kita berusaha kembali menjadi bijaksana, berusaha kembali untuk menjalin sebuah hubungan yang baik dengan kenyataan itu sendiri. Ketika kita kembali ke pertanyaan awal kita gitu, gimana cara supaya kita bisa mengaplikasikan kebijaksanaan itu sendiri? Atau dengan kata lain, gimana cara supaya kita dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat dalam hidup ini? Sedangkan di sisi lain kita masih sering terseret dengan emosi kita sendiri. Sedangkan di sisi lain kita masih sering tenggelam dalam kerumitan pikiran kita sendiri. Well, yang namanya kebijaksanaan adalah sebuah karakter, dan karakter itu jelas dimulai dari yang namanya kebiasaan, dan kebiasaan itu sendiri pastinya dimulai dari keterpaksaan demi keterpaksaan, khususnya ketika kita diharuskan keluar dari zona atau diharuskan keluar dari hal-hal yang memang bukan kebiasaan kita berada di zona tersebut gitu, bukan kebiasaan kita untuk berpikir dengan cara tersebut, atau bukan kebiasaan kita untuk menggunakan cara tersebut. Cara-cara filosofis atau cara-cara yang katakanlah bijaksana mungkin dikarenakan nilai di dalamnya bukanlah kebiasaan yang biasa kita lakukan, jadi ya dapat dikatakan cukup sulit untuk memaksakan diri kita mengambil pilihan tersebut. Namun yang harus dipahami adalah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia
memang memiliki pilihan, khususnya ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihannya adalah apakah kita mau mengikuti emosi kita dan kerumitan pikiran kita, atau justru kita ingin menggunakan pengetahuan-pengetahuan filosofis atau katakanlah nilai-nilai kebijaksanaan yang kita temui dalam kehidupan kita. Pilihan-pilihan tersebut pada dasarnya memiliki konsekuensi-konsekuensinya tersendiri. Misalnya, ketika kita memilih untuk mengikuti nilai-nilai pengetahuan atau nilai-nilai kebijaksanaan, tentu akan ada impact atau akibat tersendiri untuk diri kita ketika kita memilih untuk mengikuti jalan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika diri kita memilih untuk mengikuti emosi atau kerumitan pikiran kita, ya kita akan mendapatkan impact dari pilihan tersebut. Yang jadi masalahnya sebenarnya ketika kita memilih tanpa kesadaran. Dengan kata lain, dikarenakan kebiasaan kita yang nggak tahu bahwa ada pilihan-pilihan akan nilai-nilai filosofis tersebut, akan tindakan-tindakan yang mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kita jadi lebih terbiasa untuk mengikuti atau berjalan di jalan satunya, yakni mengikuti emosi dan kerumitan pikiran kita. Jadi dengan kata lain, kita secara autopilot atau secara otomatis udah langsung jalan atau ngikutin emosi kita tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan diri kita seolah sangat sulit untuk memilih yang satunya lagi atau nilai-nilai pengetahuan dan nilai-nilai kebijaksanaan gitu. Keputusan tanpa sadar tersebut memang harus dilatih terlebih dahulu supaya kita sadar bahwa ada pilihan-pilihan lain yang sebenarnya dapat kita lakukan gitu. Kita nggak boleh membiarkan diri kita autopilot atau kita nggak sadar bahwa kita ngambil pilihan itu gitu. Terkadang dikarenakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, ya kita jadi enggan untuk melihat perspektif lain atau kita melihat pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita gitu. Algoritma-algoritma tentang kehidupan yang sebenarnya udah kita pelajari sebelumnya gitu. Cuma dikarenakan kita memang udah terbiasa untuk mengikuti emosi kita, ya seharusnya kebiasaan itu yang kita lawan gitu. Oleh sebab itu, untuk kalian yang mungkin pengen belajar mengambil keputusan-keputusan yang katakanlah bijak atau keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang kalian pelajari, ya akan lebih baik jika kalian belajar untuk memaksa diri kalian keluar dari kebiasaan kalian itu sendiri, yakni autopilot. Kalian harus berusaha lebih jauh untuk mengontrol kesadaran kalian bahwa kalian ini punya pilihan, dan di balik pilihan tersebut ada konsekuensi-konsekuensi yang pada akhirnya kalian sendiri yang nerima gitu. Sebenarnya ya kalau saya bisa ngomong ya terserah kalian mau milih yang mana gitu, bodoh amat. Tapi pada akhirnya yang bakal nerima konsekuensinya diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian memilih untuk tenggelam bersama emosi atau kerumitan pikiran kalian, yang ngerasa makin pusingnya diri kalian sendiri gitu, bukan saya, bukan orang lain gitu ya, kalian sendiri. Namun ketika kalian memilih untuk katakanlah mengikuti nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai kebijaksanaan, nah itu baru sesuatu yang mungkin bisa kita diskusikan, bisa kita bicarakan ulang gitu. Mengapa? Karena terkadang nilai-nilai kebijaksanaan tersebut atau nilai-nilai filosofis tersebut atau nilai-nilai motivasi dan quotes-quotes yang kita temui di dalam internet atau di dunia nyata tersebut pada faktanya nggak selamanya sesuai atau memiliki kesamaan atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu adalah masalah lain yang mungkin belum bisa sepenuhnya kita pahami karena kita yang pertama aja belum selesai gitu, apalagi masalah kedua. Masalah kedua adalah ketika nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai kebijaksanaan tersebut pada dasarnya hanya sebuah konsep yang pada akhirnya memperkeruh keadaan diri kita sendiri gitu. Karena ketika kita berusaha mengaplikasikan konsep-konsep kebijaksanaan dan filosofis tersebut, pada faktanya nggak memiliki impact yang cukup signifikan khususnya dalam nilai positif di dalam diri kita gitu. Justru dikarenakan pilihan-pilihan dari nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai kebijaksanaan tersebut, kita justru tenggelam bersamaan dengan emosi kita atau tenggelam bersama kerumitan kepala kita karena nilai-nilai filosofis dan nilai-nilai kebijaksanaan tersebut gagal memberikan sebuah katakanlah impact atau akibat yang positif bagi diri kita. Itulah mengapa bahkan ketika kalian berhasil mengontrol autopilot kalian atau dengan kata lain kalian berhasil mengontrol kesadaran kalian untuk memahami bahwa kalian memiliki pilihan dalam hidup, semua itu belum selesai gitu. Kita harus kembali lagi memfilter pilihan-pilihan yang mana yang kiranya mungkin memiliki dampak positif dalam diri kita. Itulah mengapa pemahaman akan konsekuensi itu penting gitu. Pemahaman akan realita itu penting gitu. Kita harus benar-benar paham
sebenarnya alur dari realita yang kita hadapi itu seperti apa gitu. Jangan cuma terpatok pada nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai kebijaksanaan yang kita temui di internet maupun di dunia nyata gitu. Karena belum tentu ideal-ideal tersebut dapat sesuai bagi kehidupan kita. Sekarang kan kayaknya musim banget ya ketika kalian katakanlah dipertemukan dengan quotes-quotes tertentu, kalian seolah merasa bahwa quotes tersebut memiliki kolerasi dengan hidup kalian dan kalian ngerasa bahwa nih quotes nih gue banget nih, padahal ya belum tentu juga gitu. Padahal ya belum tentu juga apa yang diajarkan atau nilai yang dianut atau dimiliki dalam quotes tersebut atau kalimat-kalimat filosofis atau kalimat motivasi tersebut benar-benar memiliki katakanlah dampak yang positif bagi diri kalian gitu. Hanya karena keinginan atau hasrat kalian mengatakan bahwa quotes atau kalimat tersebut memiliki kesamaan atau memiliki katakanlah kesesuaian dengan diri kalian, belum tentu hal tersebut dapat menawarkan nilai positif dalam diri kalian. Karena kita harus benar-benar memahami realita yang kita hadapi juga gitu. Kita harus benar-benar memahami masalah atau persoalan yang kita hadapi itu gitu. Dan akan jauh lebih baik jika kita memang memikirkan lebih lanjut, jika memang kita mencari jalan keluar kita sendiri dengan cara melatih rasionalitas kita atau logika kita untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nggak terpaku pada quotes-quotes tertentu atau nggak terpaku pada emosi kita yang mengontrol diri kita. Jadi dibandingkan memilih dua jalan yang mungkin bikin diri kita bingung karena dapat memberi dampak negatif atau dampak positif bagi diri kita tersebut, alangkah lebih baik jika kita mengontrol jalan kita sendiri dengan membentuk katakanlah rasionalitas atau logika untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Karena dengan cara tersebut kalian bisa memahami langkah terbaik yang bisa kalian ambil untuk menyelesaikan masalah kalian. Bukan justru mengikuti quotes-quotes atau kalimat-kalimat yang justru dapat menyeret diri kalian pada masalah yang lebih rumit atau memperkeruh keadaan yang sedang kalian hadapi gitu. Oleh sebab itu mungkin kalian sendiri udah cukup paham bahwa motivator terbaik itu diri kalian sendiri, itu game changer atau pengubah permainan hidup kalian itu sendiri, ya diri kalian sendiri gitu. Tapi kalau diri kalian nggak memiliki kualitas untuk menjadi motivator atau diri kalian nggak memiliki kualitas untuk menjadi pengubah permainan, ya kalian bakal sulit gitu. Meskipun kalian udah katakanlah menghafal ribuan kata-kata filosofis atau quotes-quotes yang kalian temui di internet, ya tetap aja kalian bakal pusingin dengan keadaan yang kalian hadapi gitu. Atau justru masalah kalian masih di awal. Ketika kalian udah paham atau udah hafal ratusan atau ribuan quotes-quotes atau nilai-nilai filosofis, tapi justru kalian nggak bisa lari ke sana atau kalian nggak bisa memilih hal tersebut karena kalian masih sering keseret emosi kalian gitu. Sebenarnya masalah utamanya ya dapat dikatakan cukup sederhana, di mana kita sebagai manusia harusnya sadar bahwa kita ini hidup gitu, bahwa kita ini sedang berjalan pada tujuan tertentu gitu, bahwa kita sedang didorong oleh sang waktu dan kita harus berhasil menentukan arah mana yang sebaiknya kita jalani gitu. Bukan justru diarahkan dengan nilai-nilai yang kita temui atau justru terlalu ngalir hingga pada akhirnya dibenturkan dengan emosi-emosi atau pikiran-pikiran yang sebenarnya kita nggak mau dihadapkan dengan situasi tersebut gitu. Cuman karena kita nggak berhasil ngontrol diri kita, ya pada akhirnya diri kita dikuasai oleh atau didorong oleh sang waktu itu sendiri hingga dipertemukan dengan masalah-masalah yang menguras emosi kita gitu. Tapi kalau kita berhasil mengontrol diri kita, ya kita bisa mengarahkan lah paling enggak untuk ke arah kemana gitu. Kalaupun kita dihadapkan dengan masalah, ya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dan mengambil kebijaksanaan dari masalah itu supaya mungkin suatu saat nanti ketika dihadapkan dengan situasi yang sama atau pola yang sama, kita bisa menghindari masalah tersebut. Atau paling enggak kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih mudah atau dengan lebih cepat. Kesimpulan dari video ini adalah cobalah untuk kontrol diri kalian gitu. Jangan mau dikendalikan oleh emosi kalian, jangan mau terlalu terpaku pada quotes-quotes atau konsep-konsep kehidupan yang kalian temui di internet gitu. Karena nggak semuanya benar-benar berkualitas dan meskipun berkualitas, nggak semuanya bisa sesuai dengan kehidupan kalian atau nggak semuanya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kalian sendiri. Dan berusahalah semaksimal mungkin untuk terus belajar, untuk terus menggunakan pikiran kalian dan ya bawa juga perasaan kalian gitu untuk kemudian mempelajari kehidupan itu seperti apa, untuk mempelajari masalah-masalah yang kalian temui. Kenapa kok saya bisa mendapatkan masalah ini gitu, kenapa kok masalah ini nggak selesai-selesai gitu, adakah jalan-jalan alternatif untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Dari latihan-latihan tersebut akan melahirkan kebiasaan berpikir yang nantinya akan melatih diri kalian agar bisa
katakanlah tangguh dan bijak dalam menghadapi masalah-masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan. Sekian Kausal Tersangning. Jika kalian memiliki saran, kritik, atau request materi tertentu, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.